Yo halo minasan, aku Di dan selamat datang di channel Legenda Anime Indonesia. Piye kabare lur? Semoga baik-baik saja. Masih dalam pembahasan Kimetsu no Yaiba Season 3 atau Swordsmith's Village Arc. Sebelumnya, dalam pertarungan antara Hashira melawan Iblis Bulan Atas, Muichiro akhirnya bisa mengalahkan Gyoko. Meskipun awalnya Muichiro sempat terdesak, tapi dia berhasil mengembalikan keadaan. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi yang belum, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Tentunya biar aku semakin semangat dalam bikin konten semacam ini. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya menuju ke TKP. Setelah bertarung melawan Gyoko, mulut Muichiro mengeluarkan busa dan gak lama setelah itu dia pingsan. Kanamori dan Haganezuka yang ada di dekatnya langsung panik ketika melihat kondisi Muichiro. Kanamori semakin kaget ketika dia melihat Kotetsu. Kanamori mengira kalau sosok Kotetsu yang ada di hadapannya adalah hantu. Kanamori menduga demikian karena sebelumnya Kotetsu terkena serangan iblis Gyoko tepat di bagian vitalnya atau bagian solar plexus. Kotetsu mengelak dugaan Kanamori. Dia bilang kalau dirinya masih belum mati. Sebab punya Rengoku yang diberikan oleh Tanjiro padanya berhasil melindunginya dari serangan iblis. Setelah beberapa saat, Muichiro akhirnya tersadar. Ketika dia melihat Super Rengoku, Muichiro mengingat kilasan tentang Rengoku. Dia juga melihat bayangan keluarganya yang memberinya semangat karena udah berhasil mengalahkan Gyoko. Muichiro menyadari kalau bayangan mirip Tanjiro yang sebelumnya memberikan nasihat sebenarnya adalah ayahnya. Hal itu karena mata Tanjiro dan ayahnya punya kemiripan. Jadi ketika Muichiro masih lupa ingatan, dia melihat sosok ayahnya sebagai seorang Tanjiro. Setelah pertarungan Muichiro, mari berpindah ke Tanjiro. Tanjiro saat ini sangat kewalahan buat melawan Zoakuten. Dia dengan susah payah menghindari banyak serangan Zoha. Saat Tanjiro berpikir dia bisa menghindari naga kayu Zoha, rupanya naga kayu tersebut bisa memanjangkan dirinya. Dari kepala naga tersebut, muncul kepala naga baru sampai berhasil mengenai Tanjiro. Di momen ini, baik Genya ataupun Nezuko nggak ada yang bisa menyelamatkan Tanjiro, karena mereka juga ada dalam kondisi terpojok. Saat nyawa Tanjiro berada di ujung tanduk, beruntung dia diselamatkan oleh kedatangan Mitsuri Onesan. Melihat kedatangan Mitsuri, Zoakuten langsung menghina Mitsuri dengan menyebutnya sebagai seorang biceha. Tentunya, perkataan Zoa membuat Mitsuri kesal. Nggak memberikan Mitsuri banyak waktu, Zoa kemudian menyerang dengan jurus darah iblis, Gyomei Rai Satsu. Buat menghindari serangan tersebut, Mitsuri menggunakan pernapasan cinta jurus ketiga. Jurus ini berhasil menghindari serangan Zoakuten. Tensi pertarungan di antara mereka langsung berjalan intensif. Keduanya saling adu serangan. Selain memanipulasi kayu, Zoakuten juga bisa mengeluarkan semua jurus 4 iblis emosi. Dia secara bergantian menyerang Mitsuri dengan jurus-jurus dari 4 iblis emosi. Namun, tubuh Mitsuri yang lentur selayaknya penari balet, ditambah pergerakannya yang sangat cepat, membuat dia berhasil menghindari semua serangan Zoakuten. Kecepatan pergerakannya bahkan melebihi Uzui Tengen sang Hashira suara. Kemudian, dengan nafas cinta jurus kelima, Yurameku Renjo, Mitsuri berhasil melilitkan pedang lenturnya ke leher Zoakuten. Tapi Mitsuri membuat kesalahan. Cara mengalahkan Zoakuten nggak cukup dengan memotong lehernya, melainkan memotong leher tubuh aslinya. Mitsuri terlambat menyadari peringatan yang dikatakan oleh Tanjiro. Akibatnya, dia terkena serangan Zoakuten. Melihat adanya kesempatan, Zoakuten melancarkan serangan jurus darah iblis Gyatsu Meiha. Mirip dengan Urogi, Zoakuten membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara yang cukup kuat. Saking kuatnya, Zoa berhasil membuat Mitsuri nggak sadarkan diri. Bukan Demon Slayer kalau nggak mengingat kilasan jika ada dalam kondisi seperti ini. Ketika Zoakuten mengapalkan pukulannya ke arah Mitsuri, Mitsuri mengingat kilasan hidupnya di masa lalu. 2 tahun yang lalu, pernikahan Mitsuri dengan seorang lelaki dibatalkan. Hal itu karena sang pria nggak menerima fisik Mitsuri. Sebagai seorang wanita, bukan hal yang wajar jika dia punya kekuatan otot yang besar. Kekuatan Mitsuri 8 kali lebih besar dari wanita normal. Mitsuri udah punya kekuatan besar sejak masih balita. Bayangkan saja, saat usianya baru menginjak 14 bulan, dia bisa mengangkat batu yang beratnya 60 kg. Saking kagetnya, saat itu ibunya pingsan setelah melihat Mitsuri mengangkat batu seberat 60 kg. Mitsuri juga punya pola makan yang porsinya 3 kali lipat dari porsi pegulat sumo. Selain itu, warna rambutnya juga dianggap sebagai bukan hal yang normal oleh warga sekitar. Kondisi tersebut membuat Mitsuri sengaja mengubah image-nya. Dia mewarnai rambutnya menjadi hitam, menahan rasa lapar dengan mengurangi porsi makan, serta berpura-pura menjadi orang lemah.
sampai akhirnya dia kembali ke jati diri aslinya setelah mengenal Obanai. Di hadapan Obanai, Mitsuri nggak ragu menunjukkan dirinya punya porsi makan yang besar. Kaos kaki yang dia gunakan juga sebenarnya adalah hadiah yang diberikan oleh Obanai. Kembali lagi ke timeline. Secara bersamaan, Nezuko, Genya, dan Tanjiro menyelamatkan Mitsuri dari serangan Zoakuten. Mengingat kepedulian banyak orang padanya membuat Mitsuri kembali sadar. Setelah melihat 3 kohanya juga peduli dan bergantung padanya, Mitsuri nggak menahan kekuatannya lagi. Dia sekarang nggak takut jika dijuluki sebagai wanita monster. Setelah itu, Mitsuri memutuskan untuk menahan Zoakuten, sedangkan 3 kohanya berusaha mengalahkan tubuh aslinya yang lebih lemah, atau Hatengu. Ketika Zoakuten mencoba menghalangi, Mitsuri nggak membiarkan Zoakuten menghalangi upaya 3 kohanya untuk mengalahkan tubuh asli Hatengu. Pergerakan Mitsuri kali ini jauh lebih cepat dibanding saat dia masih menahan kekuatannya. Ketika dia udah nggak menahan kekuatannya lagi, di bagian lehernya juga terdapat Demosaur Mark. Perubahan tersebut disadari oleh Zoakuten. Tapi sebagai iblis, Zoakuten yakin bisa mengatasi kekuatan Mitsuri yang meluap sangat besar. Cepat atau lambat, Mitsuri pasti akan mengalami kehabisan stamina, karena manusia punya batasan. Hal itulah yang diyakini oleh Zoakuten. Sementara itu, Genya memotong akar yang melindungi Hatengu dengan memakannya. Genya bisa mendapatkan kekuatan iblis secara sementara dengan memakan bagian dari iblis. Jika iblis yang dimakan punya kekuatan besar, Genya mendapatkan kemampuan regenerasi layaknya iblis. Genya bisa melakukan hal tersebut berkat kemampuan gigitan dan organ pencernaannya yang spesial. Potongan akar pohon yang jatuh kemudian dibakar dengan darah iblis Nezuko agar bisa lebih mudah dipotong. Tanjiro kemudian mengeluarkan Hinokame Kagura Enbu, serangan berupa 2 tebasan beruntun secara vertikal dan kemudian horizontal. Ketika Tanjiro berhasil menebasnya, sosok Hatengu ternyata udah nggak ada. Rupanya, Hatengu udah melarikan diri. Genya kemudian melemparkan beberapa pohon ke arah Hatengu, tapi nggak ada satupun yang mengenai Hatengu. Larinya sangat begitu cepat. Nezuko yang hampir mengimbangi larinya Hatengu pun masih gagal. Hatengu bisa menghindari cakaran Nezuko. Ketika Tanjiro terus berupaya mengejar, kakinya udah mencapai batasnya. Di momen ini, Tanjiro nggak menyerah. Dia teringat perkataan dari Zenitsu. Hasilnya, Tanjiro berhasil menggunakan kecepatan selayaknya teknik pernapasan petir. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa mengejar Hatengu dan melepaskan pedangnya. Pedang Tanjiro yang saat ini diselimuti dengan api berhasil mengenai leher Hatengu. Apakah Tanjiro akhirnya bisa mengalahkan Hatengu? Ternyata masih belum. Hatengu menciptakan bentuk baru yang bernama Urami. Cengkeraman Urami yang sangat kuat membuat Tanjiro sulit bergerak. Nezuko dan Genya kemudian berusaha melepaskan tangan Urami dari Tanjiro. Nezuko berhasil melepaskan tangan Urami dengan membakarnya dan kemudian menjatuhkannya ke bawah jurang. Sebelum terjatuh, Genya berhasil memotong kedua tangan Urami. Berhubung Genya juga punya kekuatan iblis, akibatnya dia terkena api Nezuko. Di bawah jurang, Urami menemukan keberadaan manusia. Dia berniat memakannya buat memulihkan diri. Tentunya, Tanjiro nggak membiarkan Urami bertindak seenaknya. Dia berusaha menggunakan pernapasan petir sekali lagi. Waktu itu, tiba-tiba ada pedang yang jatuh di dekatnya. Pedang tersebut dilemparkan oleh Muichiro yang ada dalam kondisi terluka. Sebenarnya, Hagane juga masih belum membiarkan Tanjiro menggunakan pedang tersebut, karena pedangnya masih belum selesai diasah. Tapi Tanjiro nggak punya pilihan lain, apalagi matahari udah mulai terbit. Jika terlambat, mungkin iblis berhasil memakan warga, lalu memulihkan dirinya dan kabur. Jadi, Tanjiro memutuskan menggunakan pedangnya. Dia kemudian melakukan jurus gabungan pernapasan petir dengan Hinokami Kagura. Jurus ini bernama Enbu Isen atau Dancing Flash. Hasilnya, Tanjiro berhasil mengejar Urami dan memotong lehernya sebelum memulihkan diri. Kali ini, leher Urami benar-benar udah terpotong. Setelah matahari mulai terbit, Tanjiro mencoba berlari menghampiri tubuh Nezuko buat melindunginya dari sinar matahari. Entah apa yang coba Nezuko terus katakan, Tanjiro nggak memahaminya. Setelah Nezuko menuju ke arah belakang Tanjiro, rupanya tubuh Urami yang lehernya udah dipotong Tanjiro masih bisa bergerak. Tanjiro nggak menyadari kalau sosok yang lehernya dipotong adalah Urami, bukan Hatengu. Tubuh asli Hatengu, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tubuh asli Hatengu berada di bagian dalam jantung Urami. Tentunya Tanjiro berusaha menghentikannya, tapi tiba-tiba tubuh Nezuko mulai terbakar. Saat ini, Tanjiro dipaksa untuk memilih pilihan yang sulit, menyelamatkan Nezuko dari sinar matahari, atau mencegah Hatengu memulihkan diri dengan memakan warga desa. Tanjiro terus berpikir, bagaimana caranya dia bisa mengalahkan iblis sekaligus menyelamatkan Nezuko. Saat ini,
baik Muichiro ataupun Genya, keduanya terlalu jauh dan gak mungkin sempat menyelamatkan warga desa. Jika dia bergerak sambil menggendong Nezuko, tentunya malah akan menghambat pergerakannya. Di tengah kondisi sulit, tiba-tiba tubuh Tanjiro ditendang oleh Nezuko. Nezuko membiarkan dirinya terbakar sinar matahari. Karena udah terlanjur, Tanjiro nggak punya pilihan selain mengorbankan Nezuko. Dia kemudian mencoba mencari tubuh asli Hatengu. Setelah menajamkan indera penciumannya, akhirnya Tanjiro berhasil menyadari kalau tubuh asli Hatengu berada di dalam jantung Urami. Tepat sebelum Hatengu memakan warga desa buat memulihkan diri, Tanjiro bisa mengalahkan Hatengu terlebih dahulu. Tebasan Tanjiro kali ini berhasil mengenai tubuh asli Hatengu. Setelah terkena sinar matahari, tubuh Hatengu lenyap semakin cepat. Tanjiro merasa bersyukur karena dia pada akhirnya berhasil mengalahkan iblis bulan atas nomor 4, alias Hatengu. Tapi di sisi lain, dia juga nggak bisa menahan air mata keluar dari matanya. Tentunya Tanjiro merasa sangat terpukul karena harus mengorbankan Nezuko. Tapi kesedihan Tanjiro berubah menjadi kebahagiaan ketika dia melihat Nezuko masih bisa bertahan di bawah sinar matahari. Gak hanya bisa bertahan dari sinar matahari, Nezuko juga sudah mulai sedikit bisa berbicara. Hanya saja, mata dan larinya masih selayaknya iblis. Artinya, Nezuko masih belum kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi yang terpenting bagi Tanjiro, Nezuko masih selamat. Genya yang ada di dekatnya juga merasa senang dengan kondisi Nezuko. Gak lama setelah meluapkan rasa bahagianya, Tanjiro terjatuh. Sementara itu, di tempat lain, Mitsuri yang terus berusaha menahan Zoakuten berada di situasi yang buruk. Tapi beruntungnya, Tanjiro udah mengalahkan tubuh asli Hatengu, sehingga Zoakuten lenyap terlebih dahulu sebelum melukai atau bahkan membunuh Mitsuri. Setelah Zoakuten lenyap, Mitsuri langsung pergi menemui Kohanya dan meluapkan rasa senangnya, karena mereka semua udah berhasil mengalahkan dua iblis bulan atas sekaligus, yaitu iblis bulan atas nomor 5 Gyoko dan iblis bulan atas nomor 4 Hatengu. Yap, begitulah kisah perjalanan Tanjiro dan Demon Slayer lainnya dalam Swordsmith Village Arc. Tentunya, perjalanan Tanjiro masih belum berakhir sampai sini. Maka dari itu, jangan ragu buat subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga buat like and share videonya. Terima kasih yang udah nyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada informasi yang aku sampaikan keliru. Terakhir, my name is T and bye.